Selamat pagi. Selamat pagi, Atmanamaste. Atmanamaste. Selamat Iya. pagi. Terima kasih. Pagi, Atmanamaste. Atmanamaste. Selamat Iya. pagi. Selamat pagi. Atmanamaste. Terima kasih Pagi. Pagi. Atmanamaste. Atmanamaste. Ya, Bu Diana. ya. Diana Thank you, Fu. Kabe. Iya. Bu Diana, Ya, ada mau Kak Abe. cerita? Ada mau cerita Waduh. sesuatu kah? Aduh. Ya nggak apa-apa kalau belum siap. Nanti aja dikasih satu sesi. Biar panjang. Aduh, jangan. Ceritanya Si Kabe, Atmanamaste. Atmanamaste. apa nih Kak Abe? Jadi kaget disuruh sharing. Oh, nggak siapa tahu. Bu Linanya kemana? Kok nggak kelihatan? Oh, bukannya ada ya? Oh, masih ada. Ada. Masih ada. Ada ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita kedatangan Bu Sulis. Bukan kedatangan sih, udah tiap hari menemani kita. Jadi Bu Sulis ini, dia akan sharing mengenai pegadaian. Solusi kalau lagi kepepet, atau juga bisa kalau misalnya sudah nggak kepepet, bisa juga sebagai investasi. Silakan Bu Sulis. Mana Bu Sulis? Atmanamaste, selamat pagi. Pindah kamar dulu. Iya. Saya bajunya hijau, sesuai dengan pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalian juga hijau. Oh, hijau juga. Oh, coba kita tanya dulu. Di sini ada yang pernah berhubungan dengan pegadaian? Coba angkat tangan. Ada saya. Oh ya, Sari ya. Berhubungan dengan pegadaian bisa juga buat nabung emas loh. Ya, jadi bukan hanya gadain barang. Nah, oke. Bu Sulis, silakan. Iya, selamat pagi semua. Atmanamaste. Atmanamaste. Iya. Saya sebetulnya mau sharing aja sih pengalaman. Tidak promosi, saya juga bukan orang pegadaian. Iya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu? Iya. Nah, yang perlu digarisbawahi di pegadaian itu, kalau aku sih prinsipnya gini. Yang pertama, bunga pegadaian itu lebih tinggi dari bunga bank. Karena di pegadaian itu setiap 4 bulan, yang konvensional dulu ya, setiap 4 bulan itu dikenakan bunga 1,28% setiap 4 bulan. Berarti kalau setahun kan ditambahin. Berarti sekitar 4 bulan 1,28 ya? Itu bunga tinggi. Per bulan atau per 4 bulan? Per 4 bulan? Per 4 bulan. Nah, kalau setahun kan tinggi ya. Itu yang harus digarisbawahi. Sebelum itu terus yang berikutnya, pegadaian itu ada 2 macam. Satu pegadaian konvensional, satu lagi adalah pegadaian syariah. Nah, kalau pegadaian, apa bedanya pegadaian konvensional sama syariah? Kalau pegadaian konvensional tadi itu bunganya tinggi, jadi hitungnya per 4 bulan 1,28%. Nah, kalau syariah itu dia adalah namanya bukan bunga, tetapi adalah sewa tempat. Sewa tempat kayak gitulah. Nah, itu bunganya dia lebih kecil, sekitar 0,7 atau 0,6 gitu. Oh, lebih kecil ya? Jauh banget. Kalau yang setiap pegadaian itu pasti ada pegadaian syariah nggak sih? Pasti ada. Kantornya beda. Kantornya beda. Oh, beda. Karena itu kan dia ya biasalah namanya BUMN ya gitu deh gitu. Manajemennya beda, tapi dia punya produk itu. Nah, itu yang harus digarisbawahi dulu. Nah, pegadaian itu enaknya kalau kita butuh cepat-cepat. Dan di pegadaian itu kita jangan pakai untuk konsumtif, dalam artian adalah
apa namanya, untuk konsumtif itu jangan. Sebaiknya kalau kita butuh terus ada planning untuk mengembalikan, sebaiknya di penggadian. Tapi kalau nggak ada seperti itu, ya sadari aja bahwasanya bunganya itu tinggi itu. Iya. Nah, kalau bicara tentang taksiran emas, di penggadian lebih tinggi kok naksirnya, itu fair. Menurutku itu fair. Nah, kenapa kadang teman-teman merasa kalau di penggadian kok emasku kan aku dulu segramnya kan misalnya 550 dan sebagainya. Nah, kalau di penggadian ongkos batu ini kalau berkaitan dengan perhiasan ya, perhiasannya bukan yang emas murni ya. Ongkos emas dan ongkos batunya nggak dihitung. Jadi itu yang rugi. Nah, kalau misalnya teman-teman terpaksa nih menggadekan perhiasannya, itu jangan kecewa karena memang nggak dihitung gitu. Nah, untungnya kalau kita pengen perhiasan, sebaiknya nyari yang di penggadean kalau pas lagi lelang gitu. Nah, itu perhiasannya biasanya bagus-bagus dan itu nggak dihitung batunya gitu. Cuman lagi-lagi adminnya lebih tinggi. Tapi dari segi keamanan, misalnya keamanan tuh keaslian barang, itu lebih terjamin itu ya? Lebih terjamin. Itu dijamin lebih terjamin seperti itu. Nah, kalau misalnya lelangnya itu setiap cabang pasti ada Bu Sulis. Pelelangnya ada, biasanya ada tanggal-tanggalnya gitu. Gitu ya. Pasti ada, dia setiap 4 bulan sekali atau setiap 4 bulan sekali pasti ada. Atau kalau enggak, kalau misalnya lagi kayak gini biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali pasti ada. Pasti ada. Nah, kalau teman-teman mau bisnis di penggadean itu memang beli yang emas yang tadi itu yang dilelang, terus dan di penggadean itu diperbolehkan memoto dulu. Jadi kita boleh mengambil terus dipoto terus didistribusikan tuh boleh. Oh gitu. Misalnya kita ada emas nih, kita foto gitu kan, terus ya namanya juga kita bisnis ya, dan kita distribusikan kepada calon pelanggan tuh diperbolehkan gitu. Iya. Itu enaknya di situ sih, artinya kita tidak harus membayar dulu, tetapi bisa di situ. Ya kayak sama dengan reseller lah atau apa gitu kan. Itu. Nah, terus yang berikutnya tapi kan mesti booking dulu, Mbak Sulis ya kan? Kalau enggak, ntar udah ditakin orang udah kebeli pas nawarin. Iya, itu resikonya. Iya, siapa cepat kan dia dapat. Karena kalau saya mau dapat untungnya lagi kan, kita kepengen tapi nggak punya duit, boleh dicicil gitu ya. Nah, ya itu bagusnya lagi. Boleh dicicil juga. Bisa. Jadi itu boleh kalau Abe. Boleh. Cicilan 0% atau ada Tetap sama diberlakukannya, mau konvensional atau mau yang bulanan. Jadi selain konvensional yang 4 bulanan, ada lagi namanya Kresida. Nah, Kresida tuh kayak membayar 6 bulan, membayar 8 bulan, itu ada. Itu bunganya lebih kecil dibanding yang 4 bulanan. Jadi teman-teman harus jeli mengambil produknya si penggadean. Kalau misalnya kita yang 4 bulanan segitu bunganya. Nah, sebaiknya sih saya sarankan ngambil yang produk yang per 6 bulan atau berapa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti sudah lunas, saran saya sih pindah ke syariah untuk modal. Iya. Itu trik saya selama ini kayak gitu. Jadi berarti kan itu beda manajemen. Berarti bisa jadi kita pindah lokasi pegadaiannya ya. Berarti yang ini pegadaian sini, terus kalau yang buat modal untuk yang di pegadaian syariah ya. Iya, itu diperbolehkan. Dan kita biasanya minta tolong diteleponkan kok. Biasanya kalau udah kenal kayak gitu. Oh gitu, oke. Iya, jadi triknya saya kayak gitu. Saya bisa bertahan kayak gini karena maksudnya begitu butuh duit, saya ke konvensional. Begitu ada duit, saya tebus semua itu. Terus saya pindah ke syariah, dan di syariahnya saya memakai misalnya jangka waktu 1 tahun, 2 tahun. Itu lebih ringan, dan emas kita tetap masih di sana. Oke. Itu. Jadi kalau mau buat yang konvensional bagusnya buat apa? Buat ini. Buat
Kalau ke konvensional kalau syariah kan buat modal kerja. Kalau yang Buat konvensional buat dadakan apa? kok Abe, Buat dadakan aja. Dadakan buat aja. dadakan. Hanya dadakan aja. Sebaiknya hanya dadakan aja. Kalau mau ngambil emas batangannya, ambillah di syariah. Lebih murah kan bunganya itu. Cicilannya lebih murah gitu. Nah, hebatnya di Pegadaian itu barangnya sama Antam ya, itu barangnya tidak apa sih baguslah, terjamin dibanding yang lain gitu. Nah, kalau untuk arisan itu sebaiknya di Pegadaian itu juga ada program arisan gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau di Prana boleh arisan nggak ya? Boleh lah, boleh. Nah itu bisa juga. Saya kan juga ada arisan emas dengan ibu-ibu gitu. Jadi saya ngambilnya di Pegadaian. Itu relatif lebih murah gitu dibanding saya ngambil dari toko emas yang lain gitu. Iya. Nah terus di Pegadaian juga kita boleh nabung emas. Kayak buku tabungan gitu, dan itu minimal kita setor 50.000. Terus nanti kalau kita punya uang 20.000 boleh. Dan itu sekarang sudah mulai online. Jadi itu tabungan 20.000 aja boleh, Bu Sulis? Boleh. Kalau kita udah punya rekeningnya gitu. Itu tabungan kan emas. Berarti 0,0 gram kan? Iya, 0, gram. Yang penting kita nyetor nanti misalnya sudah banyak nih, misalnya kita nabungnya udah kayak saya ini nabung emas sedikit-sedikit nggak kerasa gitu, sudah dapat 2 jutaan misalnya. Nanti kalau saya mau dibentukkan emas, berarti kan udah lumayan dapat 2 gram gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya enggak, ya biar aja di situ sampai nanti harga emas naik baru kita cairkan gitu. Jadi nah maksud saya kalau kita mau, dan itu nggak ada bunganya. Iya. Jadi kalau misalnya kalau nabung emas kan karena kita emas kan ya cenderung naik ya, walaupun naik turun sih ya, tapi kan cenderung naik. Kita dapat ininya di situnya ya. Iya, dapat enaknya di situnya sih. Jadi dan uang kita nggak habis di situ. Nah kalau misalnya kita mau tadi beli emasnya kan, misalnya emas batangan, terus kita gadekan dulu. Nah itu bisa gitu. Misalnya gak ada biaya juga kalau tabungan emas? Ada. Kalau yang tabungan emas buku ada, tapi kecil banget. Tapi kalau yang kita mau kredit emasnya ada tetap. Karena kan dihitungnya kita beli emas terus kita gadekan, itu tetap ada. Oke, siap. Tetap ada sih gitu. Jadi kira-kira itu kok AB sharingnya sedikit tips-tipsnya gitu. Gak apa-apa. Ini ada yang nanya, kalau barang lelang gitu linknya ada atau beda-beda tiap Pegadaian? Beda-beda. Jadi biasanya itu aku kan tadi sudah searching di aplikasinya. Ternyata untuk yang karena lelangan itu kan kayaknya juga permainan tinggi ya, maksudku ada toko-toko emas yang sudah menadahin gitu. Jadi kayaknya dia masing-masing ini deh, masing-masing cabang gitu. Dan kayaknya kalau Pegadaian itu nggak ada barang lelang online di Instagram gitu, nggak ada ya? Soalnya banyak akun fake ya. Iya, dia nggak mau. Nah, justru itu dia menghindarin itu. Makanya dia menghindarin itu. Tapi kalau nyari informasi lelangnya kapan, tanggal berapa, dikasih informasi. Tetapi kalau misalnya dia di online kan nggak mau, karena banyak penipuan yang mengatasnamakan Pegadaian. Ya. Kalau lelang itu saya nggak ngerti. Saya baru bener kan. Kalau lelang itu kayaknya kan sebetulnya kayak bit gitu kan, kayak orang nawar berapa, enggak kayak gitu ya, bukan lelang. Enggak. Okay. Kayak jadi lelang itu maksudnya begini, emas yang nggak ditebus, dikumpulin, dibuat tanggalnya. Terus sudah dikasih harga sama Pegadaian berdasarkan taksirannya tadi. Misalnya saya cincin gitu ya. Cincin saya terus sudah dikasih harga Pegadaian, ditambah bunganya. Misalnya saya sudah nggak bayar bunga selama 4 bulan. Berarti kan harga emas sudah ditambah dengan tadi 1,28%, terus administrasinya 50.000. Udah seharga itu kok. Kalau misalnya kita gadainnya itu yang logam Antam, itu berarti bisa juga dong ya? Bisa. Nah itu dia taksirannya cuma dikurangi 5%.
3%. Jadi hampir dibayar murni sih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih amit-amit misalnya yang emas murni kita nggak bisa tebus gitu kan. Nah, berarti itu dibeli sama pegadaiannya kali ya? Kan bisa buat dia juga kan? Enggak, jadi ya bukan, tetap itu dilelang juga. Oh, berarti kita bisa beli barang lelang emas murni bisa juga ya? Bisa, Dan banyak. itu harganya lebih murah ya? Lebih murah dikit lah ya? Kalau dari Antam sih, kalau misalnya kita beli di Antam sih, atau di Pegadaian sih, ya selisihnya 50.000 lah, nggak banyak gitu. Oke. Tapi kalau kita beli dari toko emas, itu jauh memang. Oke. Itu sih. Bandingannya toko emas kok. Jadi ingat Bu Sulis, ingat emas. Atau ingat Pegadaian? Apa ingat Pegadaian? Bu Sulis mau dong yang syariah di mana? Itu kantornya aku. Ibu tinggal di mana? Kan kayaknya di setiap kecamatan ada, Bu. Oh gitu. Jadi tapi ada lebih jarang ya Bu Sulis ya? Bedanya apa sama Pegadaian yang konvensional gitu? Di bunga, Bu. Di bunga dan di Bukan program. Maksudnya pelangnya ada gitu. Oh, ada tulisannya syariah. Ada tulisannya syariah. Oh. Oke. Nanti di Google Map aja Pak, berarti mungkin ada yang syariah gitu. Iya, jadi saya sharing hari ini sebetulnya pengen supaya teman-teman tidak terjebak. Kan Pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah, tetapi ternyata di Pegadaian tapi juga malah ada banyak masalah. Iya, makanya malah banyak masalah. Iya, makanya sebaiknya di syariah. Ya, oke, makasih banyak. Ya. Itu sih kok AB, jadi triknya itu aja. Cuman sekarang Pegadaian kan juga kayak yang lain ya, sudah ada pembayaran multi, terus bisa sewa kalau kita ngambil motor, kan boleh itu sekarang kita ngambil motor leasingnya pakai Pegadaian. Jadi nanti kita beli pakai uangnya Pegadaian, terus BPKB kita ditarik di Pegadaian. Dan itu lebih murah. Lebih murah dari leasing ya? Lebih murah dari leasing jauh, lebih murah jauh. Aku udah hitung soalnya. Aku belum nyoba tapi aku udah hitung tadi. Kalau nabung enak di mana, Bu Sulis? Kenapa? Kalau nabung enak di mana? Di bank atau di Pegadaian? Kalau nabungnya di emas, nabungnya tapi emas, Bu. Nah, emas itu jangan ditarik-tarik, itu untuk yang investasi lama. Tapi kalau duit ya di bank lah. Tapi kalau kita pengen investasi sebaiknya nabung emas, pakai buku tabungannya Pegadaian, itu lebih aman. Oh ya, Bu Sulis, kan ada juga ini Bu Sulis, yang cicilan emas Bu Sulis. Nah, cicilan emas itu yang seperti tadi itu kok saya bilang, tetap beli, misalnya kita ngambil batangan kan, berapa gram, 5 gram, macam-macam. Nah, hitungannya kita programnya kayak kresida, maksudnya jangka waktunya begitu loh, tetap aja. Lebih tinggi sih bunganya, tapi ya lebih enak lah karena di Antam kan nggak bisa dicicil, di sini bisa dicicil gitu aja sih. Lebih aman. Nah kalau saya sarankan mending pakai buku tabungan aja, buku tabungannya Pegadaian yang emas, itu bunganya lebih kecil. Jangan yang batangan ya? Karena kalau kita batangan kan dihitung juga ongkos kita naruh emas kita di Pegadaian, dihitung itu administrasinya. Gitu. Dan kalau misalnya kita nggak butuh-butuh banget untuk investasi, mending yang bentuk buku tabungan. Iya. Tapi emasnya bisa diambil nggak tuh Bu nanti Bu? Oh bisa, jelas bisa Pak. Kan resmi, bisa Pak. Saya kemarin ngambil 2 gram. Iya. Jadi kalau yang udah terutama yang udah cicilan emas itu yang cicilan misalnya kita ngambil 5 gram, bisa dicicil 12 kali. Nah, setelah selesai cicilannya itu dapat emasnya Pak, gitu. Dapat kalau itu mereka jujur. Maksudku bunganya itu berapa memang... Bu? Nah saya nggak terlalu hafal, tapi kan sekitar ya itu Pak 1%-an, gede kalau kayak gitu. Aku tadi udah bilang dari awal tuh agak gede bunganya. 1% sebulan. Iya. Iya agak gede iya. Makanya saya bilang tadi mending ke syariah. Kalau mau nabung atau mengangsur itu lebih baik ke syariah karena bunganya lebih jauh, dia 0,7. Kalau minjem kali Bu. Kalau minjem ke syariah. Sama aja kan, kita ngambil emas batangan tuh kan dihitung minjem kok. Oh iya.
Karena si penggadainya membeli dulu di Antam. Oke. Yaudah nanti Tapi saya carilah pegadaian syariah di mana. Tapi kalau kita nabung yang pakai buku tabungannya Pegadaian, itu kan suka-suka kita. Kita punya uang 50 kita masukin, uang 30 kita masukin, jadi nanti akumulatif. Itu. Jadi bedanya itu. Kalau kita menabung emas dan kita bayar jangka waktu tertentu, itu hitungannya adalah kayak kita minjem ke dia. Gitu. Kalau Pegadaian syariah itu aplikasinya sama yang Pegadaian digital itu? Beda, ada 2 macam Pegadaian. Menunya lebih kecil. Kalau yang Pegadaian itu lebih besar, iya. Oke, siap. Karena manajemennya beda ya. Iya. Bu Sulis, kalau yang syariah itu ada Krasida nggak? Krasida itu di konvensional, itu kan cuma beda nama aja. Kalau yang di syariah nggak ada? Ada namanya Arum atau apa gitu. Apa ada. Tapi itu jauh lebih murah ya? Jauh lebih murah. Oke. Thank you. Pokoknya cari yang murah ya. Iyalah. Aku juga cari yang murah. Iya. Aduh, aku baru tahu loh ada yang syariah. Selama ini saya di konvensional, jadi surat gadeku berapa biji? Nggak habis-habis. Nah, kalau aku kayak gitu, Bu, begitu punya duit kan aku tebus semua. Terus aku pindahin ke syariah. Nah, ketika syariah berjalan, punya duit lagi sedikit nih, aku tebus semua, aku jadiin satu, aku bayar per bulanan. Kayak gitu triknya. Saya kok nggak habis-habis, Mas Ra, belum punya duit buat nebus. Enggak, ya maksud nih harus gratitude sama MJK terus. Ya. Iya. Jadi thank you. Iya. Jadi triknya kayak gini. Kita pas butuh hari itu nggak apa-apa, kita pakai Pegadaian konvensional. Tapi begitu kita punya duit agak lebih sedikit, maksud saya ini kita hitung dulu lah gitu. Aku tebus biasanya yang di Pegadaian konvensional. Saya tebus semua dulu. Kan masa udah aku bawa tuh. Aku pindah ke syariah. Saya buat yang 4 bulanan juga. Udah kan, terus nanti aku punya duit sedikit lagi, aku tebus semua, aku pindah yang bulanan. Yang 12 bulan, 2 tahun, seperti itu. Jadi lebih aman, bunganya lebih sedikit gitu. Oke. Itu triknya. Gua cari deh di Google Maps sekarang, Pegadaian syariah. Oh iya, keren. Jadi kita nebusnya dikit-dikit, nyicil, pindahin gitu ya? Iya, pindahin, Bu. Pindahin, maksudnya itu triknya. Nah, di Pegadaian tuh enaknya adalah administrasinya itu nggak ribet, gitu aja sih. Iya. Terus kalau kita nyicil di bank tuh kan ada apa sih, administrasi yang kita bayar bunganya dulu, terus tiba-tiba pokoknya jebret gitu kan. Nah, kalau di Pegadaian enggak gitu loh, enaknya di situ sih. Terus ada tenggang tempo segala ya, dikasih waktu. Ada tempat bernafas. Terus kalau misalnya kita lupa nih, terus ada selisih uangnya itu dikembaliin. Itu enaknya. Tapi kalau yang syariah itu ada yang juga bulanan bayar bunga konvensional, bisa pilih ya? Bisa pilih. Iya. Oke, thank you. Lebih murah pokoknya. Iya, sip. Iya. Pagi, Bu Sulis. Pagi. Iya, kemarin itu aku sempat tuh ke Pegadaian yang waktu emas 1 juta. Ya, aku pikir dapat nih 1 juta. Nggak tahu enggak lu. Nggak mungkin dong. Pakai tabungan, Bu. Pakai buku tabungannya. Enggak, maksudnya itu digadein emasnya. Kan 1 juta tuh. Yang emas lagi tinggi tuh. Ibu aku perhiasan daripada atau Ibu perhiasan apa? Oh iya, perhiasan tadi kan aku bilang. Daripada aku jual kan sayang tuh, matanya kan banyak tuh. Pasti potongannya banyak kan. Aku pikir ngapain dijual gitu kan. Ya udah kasih Pegadaian aja. Terus akhirnya pas dihitung-hitung, lah nggak sampai 1 juta. Wah, sedih banget. Tapi aku cuma sebulan sih. Mau tahu aja. Kalau enggak, Bu, karena udah aku bilang, di Pegadaian itu nggak menghitung batu dan nggak menghitung biaya yang buatnya. Jadi batu nggak akan dihitung, Bu. Tapi harganya tetap nggak 1 juta. Berarti kadar emasnya, Bu.
berkurang. Oh gitu. Maksudnya jadi di Pegadaian tuh bagusnya dia punya standar kadar emas. Berarti mungkin kayaknya sih emas kita bagus ya kayaknya, tapi begitu dia pakai alat gitu enggak, berarti dikurangin. Berarti kadarnya bukan 98%. Iya. Jadi problemnya di situ. Iya. Karena kan yang 1 juta itu kan emas batangan kan? Iya, murni. Iya. Aku kan perhiasan. Perhiasan kan nggak 100%. Iya, nah itu berarti belum tentu juga emas kita itu emas yang 24. Mungkin jangan-jangan yang 20, yang berapa. Kalau perhiasan nggak mungkin 24 kayaknya, katanya lembek. 98. Ya, biasa 22 ya kalau perhiasan ya. Iya. Nggak tahu, ya. Kita tanyalah ahlinya emas. Halo Bu Mas. Bu Mas. Ini buku yang tabungannya yang Pegadaian. Oh iya, aku sempat ditawarin tuh. Ini. Tapi kan kalau buku tabungan begini kan, kalau misalnya kita cairin ke emasnya ada biaya cetaknya ya Bu ya? Oh iya kan nyairinnya berdasarkan harga emas. Nggak mungkin lah harga emasnya 1 gram. Nggak ada biaya cetak kok, biayanya nggak ada. Dapat emasnya. Dapat emasnya. Aku juga punya ya. Mas Indra. Itu. Ya, kemarin aku sempat tuh ditawarin. Boleh lah ke Mas Indra. Uangnya dicairin, dipindahin ke buku aja, dia langsung bilang gitu. Iya, sebaiknya kalau mau nabung di buku aja, jangan yang di batangan, lebih aman. Mas Indra lebih konvensional ya Bu ya, tulis ya. Kenapa? Yang buku syariah lihat dong, depannya kayak gimana? Aku nggak punya. Ini yang aku yang konvensional. Oke, siap. Emang yang syariah ada keluarin juga tabungan emas kayak gitu? Kayaknya ngeluarin aku juga belum, mereka. Keluarin juga ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau yang buku tabungan ini kayaknya dua-duanya lebih aman deh. Iya. Nggak masalah sih ya. Kaitannya lebih aman gitu. Itu sih jadi lebih itu kok AB. Ini pengalamanku aja ya ibu-ibu ya. Jadi mungkin kadang-kadang ini kali ya, orang yang nggak berani nanya di publik, nanti nanyanya privat ke Bu Sulis minta tolong dong. Boleh. Iya. Mau nanya dong. Aduh, ya Pak Indra. Aku tadi nggak nyimak. Yang pertama, bedanya Pegadaian biasa sama Pegadaian syariah itu apa? Kenapa? Oh, di bunga Pak Indra. Mau bunganya 2 ya? Halo? Di bunga. Jadi kalau di konvensional itu bunganya tinggi, 1,28 per 4 bulan. Kalau yang di syariah itu sekitar 0,7. Bunga lebih di bunga sih sebetulnya gitu. Terus itu bunga kalau kita pinjam atau kalau kita mau nabung. Kalau mau nabung itu nanti administrasi sih. Makanya kan nabungnya macam-macam. Kalau nabung bentuk buku tuh kayaknya nggak ada bedanya deh. Sedikit banget, paling administrasi aja bedanya. Kalau kita mau nabung yang tadi bilang kredit emas, nah itu nanti jatuhnya adalah kayak kita itu pinjem kayak kita nggadein emas, cuman ini bedanya emasnya dari Pegadaian. Terus kita bayar per bulan gitu. Nah, itu bunganya lumayan agak tinggi, sekitar 1,28 juga. Tapi kalau di syariah lebih murah. Oh, iya. Berarti kalau nggadein barang juga syariah lebih murah. Lebih baik syariah saya sarankan. Oh. Tapi karena syariah bunganya itu kan kalau nggadein barang bunganya berapa? Bunganya kalau di syariah sekitar 0,7. Kalau 0,7 sama kalau barang 1,28 per 4 bulan ya. Minimal barangnya apa? Barangnya sekarang itu kan emas. Minimal apa? Mereka lebih suka emas. Atau ada nominalnya atau barangnya gitu? Enggak, barangnya aja dia. Dia emas. Kalau handphone nggak terima kali ya? Motor boleh, tapi mobil dia punya boleh. spesifik. Kalau mobil, TV kalau boleh. mobil sama motor itu ditahan mobilnya kalau kita 4 bulanan, tapi kalau kita ngambil 6 bulanan itu nanti jatuhnya itu yang kayak kresida kayak gitu-gitu. Itu nggak ditahan barangnya, tetapi BPKB-nya ditahan semua.
Mantan boleh nggak, Bu? Kenapa? Digadein mantan boleh nggak? Ya penggadaiannya harga diri. Kalau menggadaikan harga diri boleh tuh. Mau syariah atau yang biasa. Bukan digadai. Ya. Jual diri aja sekalian. Bu Sulis kalau nggak salah, aku kemarin dikasih tahu, katanya setiap 15 hari bunganya naik, bertambah. Kalau nggak salah setiap 15 hari kenaikannya 50.000. Enggak. Ya itu tadi, pokoknya setiap 4 bulan 1,28. Aku waktu itu dikasih tahunya begitu. Ibu, ini nanti setiap 15 hari nanti ada penambahan ya, dia bilang gitu. Jadi kalau kita selesainya lebih cepat, dapatnya lebih murah, dia bilang gitu. Ya memang, ya kan tetap aja namanya juga bunganya 1,28, Bu. 1,28%. Ini penambahannya per 15 hari. Iya, 15 hari itu nanti tambah lagi. Jadi dari 1,28 gitu. Iya. Jadi sebulan tetap 1,28. Iya, hitungannya gitu jatuhnya. Dibagi per 15 hari 1,28-nya itu. Iya. Dibagi per 15. Jadi nanti setiap 15 hari dia menambah. Jadi kalau kita nggak full 4 bulan, tetap maksudnya penambahannya nanti pas sampai 4 bulan full 1,28 gitu kali. Betul, iya. Ya, enak begitu dong. Iya. Karena saya pernah ingat 15 itu kita mesti bayarnya gimana sih, Bu? Aku nggak ngerti deh. Ke kasir, Bu. Bayarnya ke kasir. Enggak, maksudnya bayarnya pas 4 bulan itu kita langsung bayar atau harus bayarnya sebulan atau gimana? Enggak, biasanya kan terserah Ibu nih. Kalau aku kan biasanya karena lagi butuh gitu, aku paskan aja sampai 4 bulan. Jadi aku nggak rugi di bunga. Tapi kalau misalnya aku mau nebus misalnya setelah 2 bulan ada, aku nggak akan 2 bulan tak tebus, tapi nunggu 4 bulan baru aku tebus. Jadi bunganya lebih sedikit. Tapi kalau enggak ya jatuhnya kita tetap kena bunga segitu. Itu triknya sih. Oh gitu. Tapi biasa dikasih tahu kok dari Pegadaian kan, kalau misalnya mau jatuh tempo atau misalnya ini masih ada waktu. Nah, sayang kalau bayar duluan bunganya kenanya sama gitu. Waktunya kan bisa. Biasanya bener, gitu sih. Bisa disarankan. Makanya kan Ibu mau lunasin sebaiknya tanggal ini aja, Bu. Jadi dikasih tanggal mundur. Itu enaknya di Pegadaian dikasihnya tanggal mundur gitu. Balik lagi ke barang. Ya. Barang apa yang minimal, barang apa tuh yang bisa digadein? Yang pertama adalah emas ya, mereka lebih suka emas. Terus yang kedua adalah sertifikat motor kendaraan. Namanya minimal kalau di Pegadaian emas harga berapa? Emasnya nanti ditaksir, Pak. Jadi emasnya kita bawa, terserah kita bawa emas apapun nanti dia taksir. Apakah termasuk berapa karatnya seperti itu. Kalau motor berarti harus bawa motornya. Mobil juga kalau harus yang 4 bulanan bawa taksasi. motornya. Kalau 4 bulanan bawa motornya. Tapi kalau misalnya kita ngambil yang 12 bulan, itu kayaknya boleh BPKB-nya. Tapi harganya lebih murah lagi dikit. Oke. Tapi kan kalau motor lebih mobil murah itu maksudnya lebih rendah ya? Iya, karena maksudnya ada asuransinya. Lebih rendah karena dia bayar asuransinya. Jadi kalau maunya ditaksir harusnya 8 juta, cuma ditaksir jadi 7 juta apa 6 juta gitu ya? 6 juta karena dia harus bayar asuransinya. Ya. Jadi mereka juga pakai bisnis asuransi gitu juga lah, aku nggak ngerti juga lah. Maksudnya asuransi kerjasama dengan siapa? Kalau Indra ditaksirnya berapa ya? Mas AB berapa karat? Karatan dia. Mas AB coba tolong ditaksir berapa karatan? Dilihat berapa karatnya. Karat sama karatan bedaan artinya jauh. Iya, kalau dulu banget zaman aku kecil, itu panci juga masih laku digadein. Oh ya. Yes. Sekarang laku. laptop mah HP dia punya standar sendiri. Kayak laptop tuh kalau MacBook itu kayak aku kemarin gadekan MacBook ya. Kebetulan MacBookku itu sudah apa sih kan mahal ya. Mahal spare part-nya, terus saya gadein, tak hitung-hitung daripada gua nyervis, lebih tak gadein. Tapi kalau digadein gitu, dicek nggak Bu kondisinya? Tetap dicek. Dicek juga sama dia ya. Nah, kalau laptop itu berarti laptopnya ada di Pegadaiannya kan?
Seperti itu. Ada di pegadaian. Istilahnya jual bekas ya Bu ya. Iya, tapi lebih tinggi biasa juga pada tempat lain. Iya, sih juga tujuannya begitu tadinya. Mau ngejual sengaja nggak ditebus, Bu Sulis, kalau kayak gitu. Kalau laptop itu berarti nanti sengaja nggak ditebus. Saya hitung-hitung nggak tak tebus pokoknya. Saya juga. Makanya itu dicek nggak itu kondisinya gitu loh. Kalau rusak kan? Dicek sih. Dicek ya. Saya juga, emas saya tinggal sebelah, yang satu hilang. Mendingan digadein lebih untung karena dijual nggak laku. Oh gitu. Iya, kalau dijual potongannya banyak. Iya betul. Itu nggak ditebus gitu ya? Udah gitu Ya. Tebus, nanti sama mereka dileburkan. Oh gitu. Kalau kita nggak tebus nanti mereka lelang gitu ya Bu ya? Lelang dan dileburkan. Iya. Oh jadi misalnya gini Bu, kalau kita taruh emas itu kan 1 juta kita dapat uang bawa pulang gitu ya misalnya ya. Terus tiap bulan kita bayar bunganya gitu kan. Jadi total pas kita tebus bisa lebih dari 1 juta ya? Ya 1,28 tadi bunganya ditambah aja segitu. Gitu. Jadi nggak bisa investasi dong begitu? Oh enggak, tadi investasinya pakai yang tabungan aja Bu. Kan tadi saya bilang penggadaian itu adalah mengatasi yang yang urgent aja gitu. Tapi kalau mau investasi sebaiknya yang ngambil yang emas batangan atau yang buku tabungan tadi. Oh gitu. Iya. Baru tahu loh saya. Iya. Nah, Jadi hal-hal sebaiknya sederhana, ambil yang kalau nggak dikasih tahu nggak tahu juga. Iya. Terus sebaiknya kalau mau ngadain cepet-cepet sebaiknya disyariah aja. Sama barang yang itu ya, yang kita nggak mau tebus ya. Enggak sih, kalau di konvensional juga nggak apa-apa sih, nggak mau ditebus nggak masalah sih. Tapi yang syariah itu maksud saya barang kita lebih aman, terus bunganya lah, bukan kalau kedua-duanya sih aman, tapi bunganya lebih kecil gitu loh. Bu Sulis, barang-barang apa yang pengen kita gadein yang emang kita nggak mau tegus itu lebih tanda kutip beruntung di pegadaian? Elektronik. Oh, gitu. Seru ya. Oh ya, serius. Oke. Oh, gitu ya. Elektronik. Handphone. Misalnya HP ya? kita udah bosen gitu kan. Saya dulu gitu kan. Bosen HP, gitu. gadein. Nah, secara karma gimana ya? Ya itu nggak tahu saya, makanya. Nah iya, lu balik lagi gimana tuh? Nggak tahu itu makanya gimana. Habis digadein uangnya didanain sedikit. Oh iya, betul-betul. Biarnya. Oh gitu ya. Saya tanya, kalau arisan bagaimana? Karena saya tanya juga kan. Karena saya juga ada program arisan juga, ngordinir lumayan juga sih. Oh, gimana sih Bu taktiknya Bu kalau kayak gitu? Gimana sih yang arisan itu saya nggak gitu ngerti. Gimana? Kan misalnya kan ada ini arisan yang per bulannya 500.000 gitu kan. Terus kita kan ngumpulin duitnya orang gitu. Terus nanti kita beli kan. Kita beli barangnya kan jadinya cash gitu. Nah, kita lumayan dapat diskonnya gitu loh. Oh, oke. Sip. Kalau di-upload ke YouTube boleh nggak ya, Bu ya? Kayak gini. Itu kalau jadi bandar kan. Itu kalau jadi bandar. Iya, kalau jadi bandar, Pak. Iya. Kalau jadi bandar begitu. Arisan kalau jadi bandar juga gitu. Bu Sulis nanya, kan kalau saya kan udah, kalau sama bank biasa, solusi tidak menyelesaikan solusi sebenarnya, karena kan bunga berbunga. Jadi yang tadinya bank juga kan anggaplah 11%. Ini juga sama kan, anggaplah 1, berapa tadi? 28. 1,28 dikalikan 3, berarti kan jauh lebih murah, masih di bawah 11%. Tetap iya Bu. Lebih murah dibandingkan di bank konvensional maupun syariah di bank lain. Apalagi kalau BPR kan dia 20%. Mahal. Mahal. Ini kan di bawah 11%, berarti BCA pun kalah dengan ulang tahunnya yang hanya 8%. Nah, berarti tapi dari situ apakah misalnya sudah telat nih Bu 4 bulan, dia bunga berbunga lagi enggak? Enggak. Oh, ya. Yang penting Ibu bayar bunganya aja terus. Saya kayak gitu, Bu. Jadi Masku tetap saya bayar bunganya aja setiap 4 bulan. Makanya setelah saya punya saya pindah ke syariah gitu.
Oh, lebih mending ini ya, Iya, gadain mending ya, daripada kayak Betul. kartu kredit juga ya. Kalau kartu kredit kan Iya. bunga berbunga ya. bunga Iya, berbunga. lebih enak di Pegadaian. Makanya saya lebih suka Oke. kenapa dulu saya invest emas gitu, yaitu misalnya butuh cepet, Pegadaian yang konvensional dulu, terus begitu ada duit sedikit, aku tarik satu-satu tuh emasnya, pindah ke syariah gitu. Oke, siap. Oh, Keren. iya. Karena apalagi pinjaman online jangan sampai tuh Bu. Oh, Berarti jangan. kan dia lebih parah lagi Oh, tuh. itu gawat itu. Pinjaman online bunganya gila-gilaan. Jangan pernah. Oh. Berarti Pinjol, kalau pinjol. Pegadaian pinjol. Berarti kalau Pegadaian kita pokoknya taruh kalau belum kebayar kita hanya bayar bunga yang 1,28%. Iya, 28% itu. Nah, enaknya di Pegadaian juga Bu, misalnya aku penggadekan sekali gadekan tuh berapa emas misalnya 5 jenis itu. Nah, di Pegadaian itu bisa misalnya pas saya mau ini, boleh nggak aku tebus yang emas ini dulu? Gitu boleh Bu. Oh. Itu boleh karena Bu Sulis sudah kenal atau Enggak. Tolong, boleh itu. Oh, bebas berarti bebas Sebut ya. namanya Bu Sulis coba. Udah menggadai. Enggak itu boleh. Jadi triknya aku kayak gitu misalnya, saya mau nebus sebagian boleh nggak? Boleh nanti. Jadi pas uangku segitu dapatnya yang barang apa aja. Nah aku pindah gitu, terus kan dapat tuh di syariah, kan dapat duitnya, aku tebus lagi gitu caranya. Oh iya. Pegadaian itu enaknya kayak gitu. Oh, kiri kanan ya kamu ya berarti. Iya. Harus cerdik Om. Keren. Nah, ini bagus lagi nih. Bu, kalau investasi Bener, kan? emasnya, itu harga sama di toko emas lebih mahal mana? Kan kalau di Antam di toko emas kan kalau kita belinya di bawah dari 100 gram dia kena ongkos. Nah kalau di Pegadaian gimana? Nah, saya bilang tadi tetap kena ongkos tapi lebih murah ongkosnya dibanding karena ongkosnya itu kalau toko emas dia ngambilnya 20-30%. Kalau di Pegadaian tuh cuma 10%. Kan sekarang Pegadaian kan juga jual perhiasan. Dia kan jual perhiasan tidak hanya sekedar batangan. Itu lebih murah tetap. Oh, tetap lebih murah. Terus tetap tapi kita bayarnya nyicil. Nanti kalau nyicil kalau di konvensional jatuhnya tadi itu 1,28%. Makanya kita ambilnya syariah aja. Iya, begitu kita ngambil. Nggak apa-apa Bu, karena kan kadang kan barang di syariah sama di konvensional kan beda-beda. Kalau aku misalnya naksir dulu nih barang yang di konvensional, nggak apa-apa, aku ambil dulu. Aku ambil, punya uang 600.000 misalnya. Ya udah, begitu nanti punya lagi, saya cabut, saya pindah ke syariah gitu. Gue pindahin nih yang konvensional ke syariah. Iya. Gitu caranya Bu. Jadi begitu ayo Bu, kita kayaknya harus bareng-bareng nih untuk dipraktekkan. Hanya harus cari yang kantor yang gede Bu. Kalau yang kecil nanti kita kan kena protokol kesehatan ya. Mereka kan ketat juga. Nah, repotnya itu kalau pegadein barang ternyata pegadaiannya di ruko. Terus sewa kontrak rukonya pindah. Nah, itu biasanya kita diinformasi di WA atau di SMS gitu. Repotnya kalau kita ganti nomor handphone nggak lapor. Nah, itu nyari barangnya repot tuh. Nggak apa-apa sih, tapi sama mereka disimpan Pak, tetap Pak. Iya disimpan, tapi kita nyarinya kemana? Enggak, nanti kan enggak kantornya kan pindah? Meskipun kantornya pindah, kan Bapak masih punya itu tuh, masih punya bukunya. Apa sih suratnya? Nah, kita ke kantor Pegadaian aja, nanti dia akan menelpon. Kayak aku nih kasus, kan aku dulu tuh terdaftar di Pegadaian di Sulawesi. Tuh, databaseku kan nggak ada tuh, database saya kan sudah ada. Nah, dia nanya kan, ibu ini pindah ke Jakarta ya? Iya gitu, jadi dia akan ditanyain. Begitu pula kantornya akan ditanyain. Yang penting suratnya jangan hilang. Jadi aman barangnya ya? Aman, jadi nanti suratnya itu kan ada nomor serinya kantornya, macam-macamnya gitu. Jadi masih akan dicariin gitu. Makanya saya bilang kalau di Pegadaian tuh lebih aman karena dia kan udah tersistem dan di bukunya itu ada gitu. Ntar aku tunjukin dulu. Udah ketahuan tuh. Tersistem nih. Mbak Sulis tanggal sekian, bulan sekian nggak adain MacBook, nggak dibalikin duitnya gitu. Itu nggak di blacklist Bu Sulis? Nggak di blacklist ya? Kalau di blacklist sih enggak. Ngapain di blacklist aku nggak ngambil. Itu sah-sah aja ya? Sah-sah aja lah. Soalnya kalau di bank begini, kalau di bank kan kalau dia macet, misalnya
dia beli rumah macet, itu kan kayak di blacklist gitu kan. Kalau di Pegadaian sah-sah aja ya. Enggak kan kita ngasih barang. Ya itu kesalahan Pegadaian, salah naksir gitu aja. Sorry. Di Pegadaian sekarang udah ada WA-nya, Pak. Pak Indra. Kalau saya naksir cewek gimana nih? Loh, salah. Di Pegadaian udah ada WA-nya. Ada WA-nya? Ada. Jadi setiap cabang dia ada WA online-nya gitu. Jadi nanti kalau kita connect sama dia bisa lewat WA. Nah, itu masalahnya. Kalau umpamanya dia di ruko, terus pindah, ya kan? Pindah ke ruko yang lain, kita nggak tahu rukonya, terus kita ganti nomor gitu. Enggak, Pak. Kan suratnya ada tadi, kodenya. Pak Indra suratnya dibawa aja ke kantor Pegadaian terdekat. Oh, ya. Terus ceritakan aja, nanti dia akan membantu mencarikan kode surat itu. Oh, Pak, sekarang pindah ke sini, pasti ketemu itu. Ya, itu barang kalau umpamanya bukan barang sentimental sih nggak masalah. Tapi umpamanya nih cincin warisan dari nenek digadein terus hilang, wah repot juga kan? Sentimental sekarang kan nilainya. Udah berapa lama? Nggak tahu, itu kira-kira aja. Soalnya di sini ada Pegadaian pindah. Oh, jadi kita juga harus kira-kira setiap misalnya merasa 5 bulan atau 4 bulan, kita harus melapor sih gitu. Makanya kan kita juga harus melaporkan diri kalau misalnya merasa nih kok 3 bulan banknya kantornya tutup dan sebagainya. Nah, kita melapor ke kantor Pegadaian terdekat gitu. Itu gadein tadi itu minimal 4 bulan gitu ya. Terus batas waktu ada masa tenggang nggak kira-kira? Bulan keberapa kalau nggak dibayar terus bunganya sama pokoknya terus dilelang sama Pegadaian, ada nggak? Ya itu per 4 bulan, Pak. Per 4 bulan sampai 5 bulan, Pak. Kalau kita nggak bayar bunganya, 4 sampai 5 bulan. Kalau nggak bayar bunganya, terus kan ada waktu 20 hari dilelang. Kan kita dipanggil duluan. Oh, 20 hari. Jadi 4 bulan 20 hari. Iya, dipanggil duluan. Misalnya udah 4 bulan nih, kita nggak bayar bunganya kan di WA atau di telepon, Ibu ini gimana, sudah jatuh tempo gitu kan. Nah, terus kita kan datang ke Pegadaian. Nah, terus di Pegadaian itu biasanya tergantung emas kan. Misalnya saya waktu ditaksir tuh harga emasnya 900.000. Ternyata kemarin 1 juta. Nah, saya diselisih misalnya 50.000 kali berapa gram. Nah, ditanyain, ya udah Bu, kita maksimalkan aja kita maksimalkan aja pinjamannya. Jadi Bu nggak usah bayar bunga. Jadi utangku yang ditambah gitu. Baik amat, Bu. Baik amat. Iya. Itu belajarnya di mana ya tukang taksir Pegadaian tuh ya? Ada sekolahnya, Pak. Kan ada sekolah tingginya. Ada sekolah tinggi Pegadaian gitu? Ada. Oh, bukan. Sekolah ikatan dinas ada mereka. Kayak Menteri Keuangan, Pegadaian, Antam tuh mereka punya sekolah sendiri. Oh. Iya. Jadi kita di bawah BUMN kan. Kan sekarang BUMN kan punya sekolah masing-masing tuh untuk spesifikasi memperdalami tentang bidangnya dia gitu. Jadi kayak BNI, jadi semua ada sekolahnya dia. Baru tahu saya. Ada. Oh iya, Bu Sulis, aku tahu. Di-share ke YouTube, tapi yang copy link aja orang yang di grup kita yang dapat linknya yang bisa ngelihat. Gitu boleh kali ya? Nggak umum gitu. Iya. Kalau umum bahaya nanti. Ya soalnya trikku soalnya. Gue bisa dijewer. Nggak, gue kayak gini karena dulu waktu aku di Sulawesi itu kan satu camp dengan mereka, satu kayak hotel gitulah sama kepala-kepala gitu, dikasih tahu. Ya udah, jadi saya tahu triknya. Boleh, Bang, nggak ada aturan mainnya gitu. Iya. Yang penting bagi merekanya, kepala cabangnya, jadi kalau misalnya banyak barang nggak ditebus itu, mereka nggak jadi kayak dipersalahkan kan? Enggak dong. Enggak. Mereka hitungannya omset. Oh, kalau di bank soalnya kan kalau misalnya banyak kredit macet, rumah banyak disita, jadi beban bagi banknya. Kalau Pegadaian beda ya? Oke. Beda, karena kan makanya Pegadaian itu kan enaknya karena jaminannya kan barang bergerak. Jadi nggak diambil, ya udah dilelang aja sama mereka. Kan balik lagi cepat gitu. Oke, siap. Di situ sih, makanya dia lebih baik
sebanyak-banyaknya transaksi kan, karena hitungannya mereka di situ. Oke. Iya. Oh, jadi dia nyari cash flow juga ya? Buat lelang itu dia nyari cash flow-nya juga ya? Iyalah, tetap dari untung lah, tapi mereka sudah memprediksikan gitu loh. Siap. Keren. Itu Ayo, siapa yang mau nanya tips and trick lagi? Bu Sulis, tanya dong. Kan kalau awal kenapa kita harus ke konvensional kalau misalnya bunga di syariah udah lebih murah gitu? Iya, kenapa, Bu? Pertama, di syariah itu kan tidak sembarang punya tempat. Maksudku kan dikit kan, lebih dikit kan. Kadang kan karena aku butuhnya cepet, terus kadang kayak aku kan di daerah Jagakarsa ini, syariahnya gue harus ke Mampang, jauh kan. Atau gitu. Kan jauh. Jadi yang terdekat aja saya dulu gitu kan. Dahin gitu aja sih. Kalau 3 hari gitu, mendingan di syariah ya. Kalau misalnya ada waktu 3 hari, 4 hari, mendingan di syariah langsung ya. Iya, kalau kita misalnya dekat dengan syariah, lebih baik syariah langsung. Tapi kalau misalnya, halo? Iya. Kalau misalnya kita nggak ada waktu, ya di konvensional dulu gitu. Siap. Gue langsung nyari Pegadaian Syariah. Ya, lu langsung minta taksir aja, Be. Lu langsung minta taksir aja. Harga diri lu berapa gitu. Nabung emas dong, nggak minjem. Mas Abe namanya, Mas Abe. Iya, Mas Abe, harga diri berapa? Mas. Kalau nabung mending yang buku kok Abe ya, jangan yang beli emas batangan ya, buku aja. Oke, siap. Iya, nanti aku udah terlanjur kemarin yang cicilan, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti yang buku aja. Maksa nyicil kan. Kalau buku boleh, karena di buku itu di Penggadaian boleh misalnya gini, kita punya ya di cabang ini atau di unit ini kita atas nama kita, nanti di unit yang kantor berikutnya atas nama kita boleh lagi. Tapi jangan satu kantor nama kita semua. Gimana nggak ngerti kenapa? Ya enggak, karena kan auditor kan. Mereka kan transaksi. Jadi misalnya kita mau membuka buku tabungan emas itu misalnya kita mau 5 misalnya. Sebaiknya di kantor yang berbeda, jangan di kantor yang sama. Oke, siap. Tapi kalau atas nama anggota keluarga boleh dong? Boleh, Pak. Atas nama selingkuhan? Boleh banget. Nggak ikut-ikut ya? Boleh atas banget. nama bangsa Indonesia. Bu Sulis, ngapain dibukain banyak-banyak buku begitu, kan biayanya tambah juga? Enggak, kalau di tabungan enggak. Kalau yang tabungan enggak ya? Oke, siap. Tabungan enggak terlalu banyak. Enggak, ini kan kalau anaknya Bu, misalnya kan namanya juga punya anaknya kan kita takutlah kalau atas nama dia sendiri atau kalau kita jadi satu kan kita nggak tahu namanya orang ya, umur, tapi kalau udah banyak itu kan boleh gitu loh. Supaya kita nggak pusing bagian. Jadi QQ gitu ya, Bu? Iya. QQ gitu ya, Bu? Boleh iya, QQ bisa. Kayak di tabungan biasa ya? Enggak, Pak, beda lagi, bukan QQ istilahnya. Jadi kita mau buka misalnya 5 tabungan nih gitu dengan nama yang sama, itu nggak boleh satu kantor, harus beda kantor. Tapi kalau misalnya dengan nama anggota keluarga yang berbeda boleh satu kantor cabangnya, ya itu boleh. 5 tabungan, kaya banget. Misal saya bilang 5 tabungan di 5 cabang. Amin. Bukan misal, amin. Misalnya nih, saya buka Santi, terus Santi dan Sulis gitu, boleh nggak? Nggak bisa, satu orang satu. Satu orang. Gini aja, Santi, kalau mau buka atas nama Albert aja. Nggak boleh kok, ditolak katanya. Bu Sulis, misalnya bukanya atas nama anak kecil, misalnya anak saya Sally gitu, itu bisa ya? Kan dia pakai KTP ya, jadi kayaknya belum bisa deh. Aku udah pernah nanya sih, makanya dia nyarankan, karena aku udah pernah nanya, dia nyarankan kalau masih anak kecil, ibu buka di sini, terus nanti ibu ke kantor yang unit yang lain yang deket sini, atas nama ibu lagi nggak apa-apa gitu. Kalau punya anak 5 maksudnya ya? Kalau anak 5 berarti kan harus 5 unit kan? Iya.
Kalau anaknya udah gede sih pakai nama anaknya, tapi kalau anaknya masih kecil kan repotnya itu. Harus pakai nama kita. Gitu. Siap. Keren. Itu pantesan. Sekarang pegadaian banyak banget ya. Iya, sampai gerai-gerai kan dibuka kan. Itu supaya iya, dekat rumah saya aja ada 3. Ya itu supaya nabungnya. Itu beda kantor, Bu, nggak apa-apa. Boleh itu. Iya, di kiri kanan rumah banyak tuh pegadaian tuh. Kalau saya sih sering ke pegadaian, cuman ke Gade Cafe. Iya. Di sampingnya kan ada kafenya tuh. Gadaikan diri. Aku gadaikan. Itu kok Abe kira-kira triknya. Siap. Tapi kalau yang itu ya, kalau yang anting sebelah terus nggak ada suratnya, itu yang saya tahu tuh ada di I Love Emas tuh. Bisa dijual di situ. Tapi harganya lebih anjlok, Pak. Mending di pegadaian aja. Aku nggak tahu sih harganya berapa, tapi bisa. Maksudnya nggak ke toko emasnya nggak apa-apa. Iya, tapi kalau kita nggak punya surat, itu lebih baik ke pegadaian. Karena pegadaian nggak butuh surat. Ditaksir berdasarkan. Pegadaian nggak butuh surat. Nggak butuh surat emas kita dulu beli berapa, nggak butuh dia. Oke, kawin ya. Kalau kawin kan nggak butuh surat. Ini karena keseringan pura-pura bahagia ya begitu tuh, Mas Abi. Iya kan, setiap hari kalau MJK kita kan pura-pura bahagia kan. Bayangkan peristiwa bahagia kita pura-pura bahagia. Kita, lu aja kali. Iya, kita bahagia beneran kok. Enak aja, iya. Aduh, pegadaian topiknya kemana-mana nih. Apalagi coba pertanyaan yang bermutu dulu. Pertanyaannya apalagi nanti saya bantu jawab. Berdasarkan pengalaman ya. Ini based on pengalaman. Bu, berarti kalau lelang ingat Bu Sulis. Tanya dong. Ya. Kalau lelang kan katanya baiknya ada kenal orang dalam ya, jadi tahu barang-barang mana yang bagus. Kalau enggak gimana kita taunya? Enggak sih, tetap aja mereka juga baik kok. Misalnya ini bagus nggak? Dia kan dicek kan, Bu ini sebaiknya jangan dibeli deh, nggak bagus gitu. Tetap kok dia kalau kayak gitu dia fair. Karena jadi kan lebih baik ya. Coba browsing nggak ketemu nih Bu buat dia situs lelangnya. Nggak mau dia buka. Tadi sudah aku bilang. Ada. Harus datang ke cabangnya ya Bu Sulis ya. Harus ke kantornya karena banyak disalahgunakan, makanya lebih baik kita datang. Kalau datang masih kasih informasi kita. Bahkan, berarti kalau beli perhiasan itu jangan di toko emas ya, di pegadaian aja gitu. Iya, nyari yang modelnya yang mirip gitu. Caranya gitu. Ya udahlah, bagus. Yang penting sebetulnya gini, secara energi ya, oke kita beli di pegadaian, itu kan barang bekas orang. Nah, minta dibersihinnya sama saya sama Indra gitu. 0,01% lah ya dari. Iya. Udah pakai disinfektan aja kok, ribet. Nggak bisa. Emosi mana bisa pakai disinfektan. Oh, emosi ya. Di blessing sendiri aja. Direndam pakai laut. Direndam pakai ekoenzim. Oh iya, itu bisa kali ya. Rusak nanti. Ekoenzim kan asam tahu. Rusak itu. Iya, janganlah. Jangan ya. Jangan. Bercanda kok, tenang kok. 0,001% ya kok. Jadi Will, lu mau digadain Will? Coba kita taksasi ya berapa gitu nilai itu. Boleh, ini film yang Indra dulu ya tapi. Nanya itu ya tentang alatnya Kagama ya. Ntar ya aku lagi mau ke kantor sebentar. Iya. Nah kan kayaknya Kagama itu punya Kagama aplikasi gitu. Nah aku tanyain dulu sama yang ngelola ya. Profesor Kuat deh Bu kalau nggak salah. Iya, aku tanya yang ngelola. Maksudnya kan itu kan sudah ini sudah ke pasaran. Beda ya? Bukan sih, maksudnya siap. Aku belum ketemu orang yang ngelola aja. Oh, siap. Kan jaringan Bu Sulis luas lah. Cuma pengalaman aja. Sebenarnya kalau yang beli hasil lelang ya, seperti yang dulu pernah saya bilang,
repotnya itu di perasaan pemilik sebelumnya. Nah, kecuali pemilik sebelumnya itu sama kayak Bu Sulis gadein MacBook, ya kan? Itu ikhlas. Nah, kalau kayak kayak Bu Pepi ini, itu kan ada apa ya? Ada kecewanya kan, ya kan? Gadein emas tapi nggak ketebus itu kan kayak ada kecewanya. Nah, rasa kecewanya itu nempel di barang itu. Nah, itu gimana Pak Indra? Itu yang kemarin saya tanyakan kan ke Pak Abi. Itu hubungin AB. 0,01%. Itu kekecilan kalau 0,01%. 0,1% lah. Oh. Enggak. Santai. Enggak. Ya itu yang sebenarnya diantisipasi sih. Jadi itu bukannya apa ya? Itu lama, bersihinnya lama. Bersihinnya itu ya secara batin kita harus komunikasi sama pemilik sebelumnya dan minta maaf, mohon keikhlasannya. Itu yang agak susah sih sebenarnya. Nah, itu kok bukan yang bersihin barang biasa sih sebenarnya. Apalagi yang punya nilai sentimental gitu ya. Maksudnya nilai yang dari nenek gitu kan. Wah, itu kan energinya banyak itu jadinya kan. Nah, itu yang ya itu kemarin yang saya share sebelum acara ini kan, saya tanya gimana. Jadi pengalamanku juga nih, pelajaran juga kali ya, atau kita sharing. Jadi karena saya banyak beli emas kayak gitu kan Pak Indra, believe or not, aku pulang kan dari Sulawesi itu pindah ke Jakarta. Videonya nyalain dong. Oh ya, jadi aku pulang kan dari Sulawesi pindah ke Jakarta dengan membawa emas sekitar 2 kiloan apa 1 gitulah. Terus ikutlah kampanye presiden macam-macam, saya bekerja di situ. Habis menang, ibuku sakit. Ibuku sakit dan harus dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Nah, believe or not, aku membayarnya pakai emas itu. Aku nggak tahu ya, tapi itu yang aku alamin. Jadi aku tuh beli emas batangan sampai ya aku lupa 100 gram atau berapa gitu, dan itulah biaya untuk biaya rumah sakit. Oh, iya. Makanya kan aku sempat ceritakan ke Abi yang sebelum ini kan, itu. Iya. Nggak tahu gimana gitunya. Tapi kalau misalnya makanya kenapa aku nggak terusin bisnisnya itu dari situ. Nah terus habis itu aku selesai kampanye, harusnya aku kerja lagi di Bangkok karena aku nggak diperbolehkan sama yang menang gitu, suruh di Bappenas. Akhirnya posisiku nggak jelas gitu, pindah-pindah kementerian dan sebagainya. Aku bertahan hidupnya pakai emas yang perhiasan yang aku beli juga. Iya. Yang dari Pegadaian itu? Oh. Ya ini sharing juga ya, sharing yang yang spiritualnya ya, begitu. Ya. Aku dapat lagi pekerjaan, aku tebus lagi, tapi aku hidupnya kayak gitu. Jadi sebetulnya ini kalau aku punya duit sebetulnya sih mau tak tebus semua, aku mau aku jual aja. Aku nggak tahu sih. Itu. Ya. Udah di blessing emas-emasnya sekarang supaya bersih secara emosi. Ya mau blessing nanti sebentar. Karena aku lagi belajar nih. Oh, kasih Indra aja suruh blessing. Gitu ya. Masih di Pegadaian, belum gua ambil. Kan masih diniatkan kan nggak apa-apa. Oh gitu. Mas Bu Sulis yang di Pegadaian gitu. Oh ya udah kalau gitu. Oke deh kalau gitu. Iya. Ada nih suratnya berapa ya? Ada suratnya 8 atau berapa? Ya. Jangan pamer gitu ah. Ya Allah. Malu tahu. Iya, bercanda. Sorry. Enggak lah. Setiap orang pasti ada masa kelam lah. Dulu aja gue dikejar-kejar debt collector. Itu sama kayak dulu waktu saya pertama kali bikin kartu kredit. Bikin kartu kredit pertama kali itu karena kesulitan di rumah sakit. Jadi saya cuma punya intensi kalau enak ya kalau punya kartu kredit, kalau kita ada butuh di rumah sakit, kita nggak perlu banyak
banyak keluar duit langsung gitu. Waktu siapa yang sakit? Enggak. Bapak, waktu itu bapak sakit. Oh ya. Udah habis itu dapat kartu kredit sampai limit gede lah, pernah sampai limit 100 juta saya dapat. Tapi ya gitu. Akhirnya keluarnya itu lebih sering buat bayar rumah sakit. Itu percaya nggak percaya sih? Ya itu satu sisi lah. Satu sisi, masa kelam. Yang tadi kan di awal kita share yang baik-baiknya Pegadaian. Nah ini yang spiritualnya nih, belakangan-belakangan. Yin-yangnya ya. Yin-yangnya. Ya. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya ini, makanya kan bener itu karena kan ada orang, aduh masku udah kelelang nggak bisa nembus, itu kan juga sakit ya. Jadi saya tuh waktu di Sulawesi sempat yang membantu kayak gini. Mereka yang menggadaikan cincin perkawinannya gitu nggak bisa nembus, aku bantu nembusin dulu, nanti dia bayar ke aku. Aku dulu sempat kayak gitu. Dapat keuntungan tuh? Nggak dapat, cuma nolong. Dapet. Oh. Cuma nolong aja. Saya nggak dapat sama sekali. Tapi yang dirimu yang emas-emas begitu nggak apa dirimu bisnisin? Maksudnya beli murah terus dijual mahal kayak gitu, bener-bener dibisnisin nggak? Nggak. Ada. Atau ada. Aku lihat-lihat dulu lah yang waktu aku di Sulawesi. Waktu di Sulawesi itu kan sekarang kan nggak boleh bawa emas keluar. Kalau dulu kan kepala cabangnya diperbolehkan asal izin kan. Jadi aku pas arisan atau ketemu istri-istri pejabat gitu, ya udah aku telepon aja. Ini aku lagi arisan, bawa barangmu nggak? Oh enggak, tak bawa mbak. Nanti sama satpamnya gitu. Jadi dibantu jualnya sama satpamnya. Nah kalau kayak begitu, secara karma gimana ya, Indra? Boleh? Ya itu betul itu gimana itu? Itu kan sebenarnya main belakang kan. Sebenarnya kayak tadi Pak Will tadi kan kepingin tahu, dia polos kepingin beli, nggak ada informasi karena informasinya diambil ke kepala cabang sama ibu-ibu pejabat sama satpamnya tadi kan. Sama sebenarnya begitu, karma ya dipikirin aja. Pasti ada lah. Asal dari hasil itu nyumbang buat bantu orang nggak apa-apa lah. Nggak bisa juga, nggak bisa juga. Itu kan kayak semacam apa ya? Kayak menyisikan sebagian sebagai tanda kutip penebusan dosa, itu nggak bisa. Tetap harus ada yang dibayar sih. Mungkin lebih ringan iya, tapi nggak bisa total gitu, nggak bisa. Kayak gini deh, kayak lelang ya, 2 orang ya, lelang biasanya kan tinggi-tinggian gitu, ya kan? Iya. 10, 12, terus nanti 13, ada yang 15 gitu kan. Nah, itu kan ada juga yang nanti yang main belakang gitu kan, dikunci di mana, tapi ternyata nebusnya cuma seberapa gitu. Nah, itu pasti ada juga lah permainan kayak gitu. Nah, itu gimana dengan Prana? Makanya aku juga kan pengen memperbaiki perempuan ini Pak Indra. Bentar, gue ambil pendulum. Mana nih? Pengen memperbaiki kan? Yang dipendulumkan. Apa ya pertanyaannya? Apakah yang dilakukan Bu Sulis, maksudnya yang memperdagangkan ya? Iya. Yang dari Pegadaian itu, berapa besar karma negatifnya? Tapi bisa subjektif sih ini. Kecil ya? Nggak ada, ini nggak ada. Nggak ada, memang aku nggak nyari untung. Nggak. Gini aja. Biar nggak subjektif nih, aku ada cara validasi.
Nah, Bu Sulis kasih 2 pertanyaan. Yang satu pertanyaan ngaco, yang satu pertanyaan yang Bu Sulis mau. Oke? Nah, tapi Bu Sulis nggak usah ngasih tahu ke saya. Tapi Bu Sulis ngasih, alternatif pertanyaan pertama. Nah, nanti pendulumnya akan bergerak. Jadi saya nggak tahu pertanyaannya. Jadi Bu Sulis itu ngirim lewat batin. Lewat batin. Jadi jangan 2 deh, 3. Jadi pertanyaan 1, 2, dan 3. Jawabannya yang iya dan tidak ya. Nah, salah satu pertanyaannya itu yang tentang pegadaian. Iya. Dapat ya? Iya. Mending pegadaian semua dong, tapi berkaitan dengan karma ya. Jangan pegadaian semua, yang pertanyaan yang lain yang Ibu udah tahu jawaban ya tidaknya menurutku. Jadi kan keacak kan. Jadi Ibu udah tahu. Ya. Bentar. Disusun dulu. Iya. Alternatif 1 apa, 2 apa, 3 apa. Soalnya takutnya itu kepengaruh sama pikiran saya. Jadi akhirnya kepengaruh ke pendulum. Karena saya udah punya pikiran bahwa sadarnya nggak berpengaruh. Nah, tapi kan itu nggak objektif kan. Nah, sekarang kita buktikan coba. Oke. Udah? Udah. Alternatif pertama ya. Iya. Pertanyaan Bu Sulis yang alternatif pertama. Bentar, ini belum netral. Dah, ini ntar biar kelihatan agak turunan. Jangan kasih tahu pertanyaannya dulu ya. Nah, pertanyaan pertama jawabannya iya. Iya-nya cukup besar. Seperti itu ya. Oke, saya netralin lagi. Alternatif pertanyaan Bu Sulis yang kedua. Yang kedua gerak, tapi kan lebih lama kan, dan lebih kecil. Ya, ini jawabannya ya, tapi lebih kecil. Oke. Alternatif pertanyaan Bu Sulis yang ketiga. Nah, ini nggak gerak, jawabannya enggak. Pertanyaan 1 apa, Bu? Yang 1 adalah apa yang kulakukan di pegadaian, jual beli itu banyak karmanya, ternyata banyak. Banyak karmanya, kan itu nggak jelas, Bu. Karma negatif atau positif? Iya, karma negatif, saya bilang. Terus yang kedua adalah pertanyaanku, bisa merugikan orang lain? Jawabannya iya. Bisa, tapi dikit ya. Yang ketiga? Aku nabung di pegadaian, untung nggak? Nggak untung. Oh, nggak untung. Ya tadi itu nggak bergerak. Sebetulnya gini, kalau nabung emas, Bu, nabung emas, jangan nabung itu. Nabung apa, saham. Kalau di pegadaian kan pasti kena bunga. Nabung emas emang sebetulnya bukan investasi sebetulnya, tapi itu lebih kayak jaga inflasi. Jadi ilmu investasi yang saya baca ya, saya nggak gitu jago investasi, tapi yang saya baca kalau emas itu kayak menjaga nilainya. Jadi nilai 1 juta kita beli emas sekarang, walaupun 10 tahun lagi jadi 3 juta, ya 3 juta 10 tahun itu sama sama 1 juta 10 tahun sebelumnya. Jadi emang nggak untung kalau yang di pegadaian. Ya, betul. Itu mempertahankan nilai mata uang. Iya, nah di situ. Jadi nggak juga loh kok Abe. Kita kalau emas lama itu kalau kita jual ke toko itu harganya jatuh. Makanya jangan ke toko. Perhiasan. Itu perhiasan kali. Enggak. Oh iya. Enggak, bukan perhiasan. Ada juga LM ya.
LM itu yang seri tahun berapa sama tahun berapa itu beda harganya. Beda, betul. Iya, Karena kadarnya lebih murah. Kadarnya, Bu, kadarnya. Iya. Sama, kadarnya mah 99,9% biasanya. Cuman serial number-nya beda. Tapi nah, kan itu harus tahu toko langganan sih. Kalau misalnya kita jualnya dalam waktu 1 tahun 2 tahun ya iya mungkin bisa jatuh. Tapi kan ini kan lebih ke jangka panjang. 5 tahun itu kan pasti lebih menguntungkan. Gitu. Bukan menguntungkan sih, emang nggak untung kan di Pegadaian. Gitu. Mungkin nabungnya gini juga, nabungnya langsung beli, jadi nggak pakai kena bunga, kayak gitu. Kalau di buku nggak bunga kok Pak William. Iya kalau di buku nggak kena itu ya? Enggak. Bu Sulis, aku penasaran, coba pertanyaannya diacak lagi, diacak pertanyaannya itu, tapi diacak coba. Oh, diacak tapi depan belakang gitu ya? Iya. Terserah diacak. Iya, diacak. Tentukan dulu 1 apa, 2 apa, 3 apa. Udah. Pertanyaan Bu Sulis, alternatif pertama yang sekarang. Enggak, nih enggak gerak. Pertanyaan Bu Sulis, alternatif, bentar saya netral. Alternatif yang kedua. Oh, ini yang gede ya, oke. Alternatif pertanyaan yang ketiga. Ini bergerak tapi yang kecil ya. Sama nggak Bu Sulis? Sama. Yang pertama itu aku tabungan. Yang kedua karma. Yang ketiga merugikan untung dan merugikan orang dan Oke, berarti ya kayak begini berarti kita pelajaran pendulum juga ya. Jadi pendulum itu terpengaruh sama pikiran yang megang. Jadi pikiran saya memang nggak ada karma negatifnya, tapi itu subjektif makanya. Nah, cara validasinya seperti itu. Kirim lewat pikiran, terus 3 pertanyaan ini dibolak-balik. Nah, kreatifnya aja seperti itu. Itu kan jadi sahih kan. Berarti pendulum ini tepat, tapi yang penting netral. Nah, permasalahannya adalah netralnya itu yang kita kadang-kadang nggak bisa. Nah, dengan dikirim lewat benak pikiran, akhirnya ini. Nah, ini waktu itu saya percobaan ini ada bertiga teman-teman. Saya menemukan teknik ini, kirim lewat pikiran, terus validasi atau apa. Nah, pendulum itu, pelajaran pendulum dikit ya. Jadi kadang-kadang kalau dipegang orang lain, muternya juga beda. Iyanya apa, tidaknya apa. Jadi masing-masing orang beda. Gitu. Nah, gitu sih. Oke, kembali ke Pegadaian. Enggak, artinya berarti masku memang harus dibersihkan itu. Oh, gini. Sekarang aku tahu. Bentar. Udah disimpan lagi pendulumnya. Bentar, aku ambil lagi. Indra, coba. Indra, lu bersihin, Indra. Sekarang, Indra. Sorry. Bersihin. Terus karma negatifnya masih ada nggak? Apakah dibersihkan aja cukup atau dengan ada yang lainnya perlu nggak? Bentar ya. Nah, Mbak Sulis bayangin emasnya ya. Iya, biar saya bisa masuk dari situ. Ya. Oke. Bukan Mas Indra ya? Enggak lah. Mas Abe yang karatan. Mas Indra soalnya itu Mas Hitam. Mas Hitam, sorry. Batu bara.
Iya, yang lain pada sunyi senyap. Nah, kita itu di Prana, saya sama Indra sering eksperimen gini, apa yang bikin eksperimen sahih gitu kan. Jadi kan kayak tadi urutannya bisa bener gitu kan. Sama kan. Jadi gimana nih? Ini ada kayak kalau udah belajar Prana scan seperti ini. Tapi scan pun itu bisa objektif. Udah ya, Indra? Udah. Tadi kan kita lihat tuh besarannya karma negatifnya Bu Sulis yang itu. Nah, sekarang kita lihat perbandingin dari diem ke bergeraknya. Itu berapa cepat sama seberapa besarnya di derajatnya, derajat berputarnya. Jadi berapa besar karma negatif Bu Sulis sehubungan dengan emas-emas itu. Kalau dilihat dari sini, berkurang ya. Berkurang tapi masih lumayan ya. Oke. Masih lumayan ya. Oke, sekarang gini. Bu Sulis sekarang minta maaf akan ketidakmurnian motivasi tersebut. Dan kemudian niatkan ya minta maaf lah sama yang di atas seperti itu, atas waktu itu motivasinya untuk dagang. Coba Bu Sulis lakukan itu. Ya. Minta ampunan, minta maaf, minta ampunan dari yang di atas. Karena waktu itu motif membeli emasnya untuk seperti itu. Udah? Udah. Karma negatif Bu Sulis hubungan dengan emas-emas itu. Ini, Bu. Oh. Iya, aku harus minta maaf ya. Keren kan? Thank you. Balik lagi kan. Jadi balik lagi sebenarnya. Rasanya yang ada di situ itu nempelnya di situ. Jadi meskipun barangnya itu apa ya buat kita gampang lah, bisa dicari triknya, bisa dicari caranya supaya lebih untung gitu kan. Tapi misalnya gini, kalau misalnya itu kita lakukan, tapi bukan buat dagang, tapi buat simpenan kita, itu ada karma negatifnya nggak ya? Cuman motifnya kan cari untung, Be. Untung itu. Cari untung supaya lebih murah kan. Nah, gitu ya. Rasa ikhlas cari untung lebih murah sebelumnya itu nggak salah juga, Andra. Jadi iya, kayak kita beli barang. Ikhlas itu. Kita beli barang kan, kita kan pasti cari paling murah. Ya, tapi kan salaman. Ikhlas ya, oke ya, jual ya, ya beli, gitu kan. Tapi kalau kan ini kan enggak. Nanti gampang lah kita ketemu terus enak kan kalau gini ketemu terus ngomong panjang lebar. Kalau enggak ya bingung nanti. Penonton pemirsa. pemirsa Prana FM bingung. Iya. Itu aja ya. Tentang pegadaian ada apa lagi? Nah, jadi ya kadang kita harus validasi seperti itu. Nah, sama untuk Bu Sulis nih. Jadi kayak kita kadang-kadang saya dan Indra banyak percobaan atau apa validasi. Nah, kalau saya dari scan kadang-kadang nggak cukup. Kadang scan kan bisa subjektif. Kalau saya lebih senang dari hasil seperti itu. Nanti kita coba yang percobaan yang Prana pakai pendulum dan nanyanya lewat pikiran. Itu kan jadi tervalidasi banget kan. Gitu. Oke, mungkin yang pegadaian ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita tutup aja kali ya. Udah jam. Ya, udah jam 10. Iya, makasih semuanya. Thank you Bu Sulis. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Indra semuanya. Pak Indra, Ko Albert. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Indra, Abe, Bu Sulis. Atman namaste semua. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Indra. Sehat selalu. Selamat pagi. Pagi.
Kalau ada yang kurang jelas langsung japri Bu Sulis deh. Oh iya, pasti. Nanti YouTube akan diupload tapi copy link. Orang yang ada linknya aja baru bisa. Kalau nggak ada, nggak. Jadi private aja. Oke. Bye-bye.